Kakak JJ Govinda, Rini ungkap kronologi kepergian sang ibu, Farida Budiarti yang meninggal dunia pada Senin, tanggal 11 Desember tahun 2023, pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Rini menyebut sang ibu mulai merasakan sakit pada empedu dan juga penyumbatan saluran pencernaan selepas umroh pada pertengahan Oktober lalu. Mama sakit udah lama tapi mungkin gak dirasa ya, ucap Rini di rumah duka di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Senin, tanggal 11 Desember tahun 2023. Terakhir sakitnya terasa banget itu pas pulang umroh. Kiranya kecapean pulang umroh. Ternyata pas diperiksa ada infeksi di empedunya dan ada penyumbatan di saluran pencernaan, jelas Rini. Terus ada penurunan kesehatannya, terus ke rumah sakit diperiksa, diharuskan untuk dirawat di ruang ICU, tambahnya. Setelah mendapatkan perawatan intensif, kondisi sang ibu kian menurun lantaran infeksinya sudah menyebar ke seluruh tubuh. Sehingga akhirnya sang ibu mengembuskan napas terakhirnya di rumah sakit pukul 8.30 waktu Indonesia Barat di usia 73 tahun. Infeksinya sudah ke seluruh organ tubuh, jadi cepat menurun kesehatannya, ujar Rini. Nantinya, sang ibu akan dimakamkan di TPU Rawamangun bersama dengan makam almarhum suaminya. Jadi insya Allah besok JJ jam 10 waktu Indonesia Barat sampai di sini, kita makamkan sebelum atau ba'da zuhur, tutupnya. Ya, sedikit nih. Ya, tes sebelumnya turut duka cita tes itu. Semuanya ya. Mungkin bisa tolong dijelaskan sedikit kronologis kepergian dari Bunda. Oh ya, jadi sebenarnya mama mungkin udah sakitnya udah lama, cuman mungkin nggak dirasa ya. Baru sakitnya terasa banget itu sih pas pulang umroh. Jadi kita pikir kan kecapean habis umroh ya, ternyata pas diperiksa memang ada sesuatu di empedunya, ternyata ada batu empedu dan ada penyumbatan di saluran empedu. Akhirnya kita putuskan untuk tindakan IRCP di Singapura. Setelah pulang dari situ ada hasilnya. Nah dari mulai situ mulai penurunan tuh kondisi kesehatannya sampai kemarin siang saya bawa ke rumah sakit karena ada penurunan kesadaran, demam. Jadi di UGD sarankan untuk masukkan ini ICU karena kondisinya sudah lemah ya. Berapa lama menderita perawatannya? Sebenarnya dari mulai bulan Oktober berarti ya, dari setelah pulang umroh itu sekitar pertengahan Oktober ya sampai kemarin. Apakah sebelumnya sudah ada juga saat itu yang dirasa? Enggak sih, kayak mama orangnya kuat ya, jadi kalau paling rasanya kayak masuk angin kayak gitu aja. Almarhum meninggal di usia berapa? 73 tahun. Mungkin ada wasiat? Firasat. Biasa aja. Sempat nanyain JJ nggak sih? Ya kebetulan kan JJ lagi memang ada kerjaan sama Govinda kan di London, tapi alhamdulillahnya sebelum JJ ke London juga sempat ke rumah sakit dulu. Jadi nggak ada maksud apa-apa sih sebenarnya, cuman ya memang karena sakitnya ini infeksinya udah ke seluruh organ tubuhnya, jadi memang cepat gitu ya. Untuk dimakamkan menunggu JJ begitu Kak? Nah sebenarnya kita kan juga lihat kondisi, sebenarnya kan ingin untuk lebih cepat lebih baik ya kalau dimakamkan pada tanggal Islam. Namun kita udah diskusi dengan pihak keluarga, kan JJ juga pengen untuk lihat mama terakhir kalinya. Jadi besok insya Allah JJ jam 10 sampai di sini kita makamkan sebelum atau ba'da zuhur insya Allah. Mama sendiri sosok seperti apa sih? Mama sosok seperti apa sih? Yang baik ya, penyayang banget. Nggak pernah marah sama sekali sama anak-anak, itu yang sabar banget. Cukup ya. Ada kenangan atau yang sulit dilupakan Kak? Kenangan ajaran yang sulit dilupakan? Kenapa Mas? Ajaran yang sulit dilupakan dari sang mama. Ya, pokoknya berbuat baik aja sama sesama ya, nggak usah kalau orang ada berbagi sama kita ya diemin aja. Kak, untuk dimakamkannya besok pukul berapa dan di mana ya? Pemakamannya kebetulan ayah saya dan kakak saya juga dimakamin di Cipinang Rawamangun, jadi mungkin mama juga di sana bareng sama mereka. Apakah itu juga salah satu keinginan mama untuk dimakamkan di sana tuh? Nggak ada sih omongan apa-apa, cuman
Ya, biar kumpul kali ya. Mbak Marom umur berapa, Mbak? Gitu jika nanti. Ada cita-cita atau keinginan mama yang belum tersampaikan Kak? Mbak Jeje sudah mau beli ke sini kan? Sudah lagi, insya Allah dari London ke. Oke. Halo Sobat Grid, sekarang tim Grid.id sedang berada di rumah duka kediaman dari Ibu Jeje Govinda. Yang seperti diketahui bahwa pukul 8.30 tadi Ibu Jeje Govinda meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam Semanggi. Namun hingga saat ini jenazah belum tiba dari rumah sakit di rumah duka. Namun dari yang kita lihat, saudara sudah ada di kediaman, namun tidak terlihat Sanas maupun Jeje Govinda. Nah, yang seperti diketahui juga bahwa saat ini Jeje Govinda bersama dengan Sanas sedang berada di luar negeri, yaitu London. Begitupun dengan Mama Ami yang juga ikut pergi ke London bersama mereka. Nah, jadi hingga saat ini belum ada dari pihak keluarga yang ada di rumah duka ini. Jenazah pun belum tiba dari rumah duka dari rumah sakit ke rumah duka. Nah, yang ada di sini pun sedang menunggu kedatangan dari jenazah dari Ibu Jeje atau mertua dari Sanas Sadikah ini. Nah, rumah duka ini berada di daerah Lebak Bulus, Ciputat. Raffi Ahmad pun belum terlihat berkunjung ke rumah duka ini, mungkin karena jenazah juga belum tiba dari Rumah Sakit Siloam Semanggi. Untuk info mengenai kelanjutan dari rumah duka ini, nanti Sobat Grid bisa juga langsung menunggu live dari Grid.id yang akan segera kita tayangkan. Nah, tadi diketahui Sobat Grid kalau Ibu Jeje Govinda, Ibu Farida telah meninggal dunia pukul 8.30 di Rumah Sakit Siloam Semanggi. Nah, sebelumnya memang Ibu Farida ini sudah dirawat di rumah sakit hingga hampirnya juga menembuskan nafas terakhir di rumah sakit seperti itu. Nah, memang sejak dirawat di rumah sakit, baik Jeje maupun Sanas tidak ada di Jakarta karena keduanya sedang berada di Inggris. Begitupun dengan sang besan, yaitu Mama Ami Konita yang juga tidak berada di Jakarta. Nah, terkait penyebab kepergian dari Ibu Farida ini belum kita pastikan karena belum ada statement satupun dari pihak keluarga, karena jenazah juga belum tiba di rumah duka. Nanti kita akan mewawancarai salah satu dari pihak keluarga untuk informasi lebih lanjut. Outletnya lagi beli ya? Boleh maaf gak sih? Halo Sobat Grid, sekarang tim Grid.id udah berada di rumah duka dari Ibunda Jeje Govinda. Nah, ini jenazah ibu dari Jeje Govinda sudah tiba di rumah duka.
Balas, terus. Balas, terus. Terus, Pak, terus. Hop. Makin dekat. Hop. Maaf. Aku bukain pintu dulu. Ayo yang mau bantu nangkap. Oh, cepat. Jangan ngalangin. Maaf ya, jangan ngalingin. Maaf. Kunci. Udah ya? Ayo maju aja. Kasih jalan. Sama fotonya. Ini foto yang mana? ولهم فيها منافع ومشارب فلا يستطيعون من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم ولا يبلغ قومهم إن نعلم ما يسرون وما يعلنون ولم ير الإنسان أنا خلقناه من قبل فهو بصير قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه تنفقون ومن الذي خلق السماوات والأرض أن يخلق مثلكم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
Si Bapak ya Wak. Ada si Bapak ini Pak. 3 kali bagi demam lagi sakit ya. Berpulang ke rumah jika dari Gigi suami tinggal di Halo Sobat Grid, sekarang tim Grid.id sedang berada di rumah duka dari Ibu Farida Budiarti atau dari Ibu dari JJ Govinda yang hari ini meninggal dunia pukul 8.30 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Siloam, Semanggi. Nah, hari ini juga sudah sampai di rumah duka jenazah pada pukul 12.30 WIB, dan ini ada deretan dari karangan bunga, yaitu kiriman dari Zulkifli Hasan yang merupakan Menteri Perdagangan dan juga Ketua Umum dari Partai PAN. Nah, di dalam ini sedang ada Nisha Ahmad yang melayat bersama dengan keluarga. Namun seperti yang kita tahu bahwa JJ maupun Syahnas tidak ada di rumah. Keduanya tengah berlibur di Inggris. Nah, rencananya jenazah akan dimakamkan esok hari menunggu kedatangan dari Syahnas dan juga JJ. Mbak, kalau mau wawancara bagi rekaman Mbak. Kalau dia mau wawancara. Oke. Biasa bercanda sekali kalau begini lah, kalau gitu ya kan. Bahkan bisa mandi kita. Jadi Siap. Mau pasang, bener yuk. Aduh, ini maaf nih, injak. kalau Mana Mas? Nggak mau wawancara yang udah 28. Jangan
Dua kali. Ini dulu. Oke, Bang. Oke, Manisa. Oke, Manisa. Pertama kali mendengar kabar Ibunda JJ meninggal, kapan? Jadi memang kalau ada acara di daerah Jakarta di luar kota dikasih kabar langsung kesini. Kita sudah lama tuh. Ya kemarin memang sempat sakit, terus Sakitnya sakit apa sih ini? sakit apa tuh? Ya memang udah ada ininya lah apa yang dikonfirmasi. Tapi kalau saya sakitnya kalau lebih lanjut biar nanti mana satu JJ aja yang menjelaskan. Almarhumah wafat di usia berapa? Almarhumah wafat di usia berapa? Apa ya? Berapa ya? 70-an lah ya kayaknya 70. Suasana almarhum seperti apa sih kan? Selama ini mah mama itu tuh orangnya apa ya kalau bahasa Sundanya bodor, lucu gitu kan, sering ngobrol kalau misalnya lagi di rumah Nana, rumah JJ. Terus kan emang kita juga sering pergi jalan-jalan kemana sama-sama bareng gitu. Nana sama JJ sendiri gimana? Kapan balik? Iya, jadi insya Allah jadi ini sekarang langsung pulang cari pesawat yang lain. Nana sama Tante Ami Di Lando sendiri. Lagi ada urusan juga sama JJ-nya. hanya JJ aja yang balik. Kayaknya JJ duluan yang balik karena untuk tiketnya nggak dapet kalau yang langsung semua barang di saat bersamaan kan, karena kan mendadak banget. Jadi JJ duluan, nanti yang lain nyusul saat sampai cari tiket lagi. Untuk jenazah berarti dimakamkan setelah JJ sampai di Jakarta ya Tenisa? Katanya sih begitu, katanya tadi saya nanya. Ya itu kan keluarga ya yang apa memutus. Arafi sendiri kapan datang? Katanya sih hari ini nanti mau datang, habis selesai syuting bisa balik di Bapak ke sini. Anissa sebelumnya ada merasakan firasat atau seperti apa? Kemarin tuh rencananya kan saya kebetulan lagi sibuk kerja di luar kota. Memang kemarin tuh memang udah niat nanti pas pulang dari sini mau nengok Mama Ida gitu, tapi ternyata Dirawat berapa hari? udah hampir seminggu ya dirawatnya. Sama jenguk lagi sama sakit. Ingat nggak mas? Tapi JJ mengetahui kalau Ibunda sakit terus tetap ke luar negeri. Karena ada urusan, luar negerinya juga bukan jalan-jalan. Emang ada kerjaan yang udah dikontrak udah lama, jadi memang nggak bisa ditunda. Sempat menjalani perawatan berapa lama almarhumah itu? Kemarin ini yang terakhir, jadi sebelumnya kan memang udah pernah masuk rumah sakit, terus sempat pulang. Nah ini kemarin tuh baru masuk mungkin sekitar 5 harian kali ya, masuk lagi gitu karena ternyata kondisinya drop lagi gitu, jadi harus diinfus lagi gitu. Ya mudah-mudahan amal ibadahnya Mama Ida dosa-dosanya diampuni, minta doanya juga dari semuanya. Mudah-mudahan keluarga itu hidupkan ya sebesar ini. Keadaan dimakamin di suatu tempat dengan ayahnya Mas JJ. Saya juga tadi belum sempat ini kan, saya juga baru datang di makamnya di mana, soalnya dari tadi mau banyak nanya nggak enak ya karena masih pada shock juga, karena kan tadinya berpikir mau apa sih, kemarin kan keadaannya udah pada sehat gitu, tiba-tiba ternyata meninggal, jadi pada masih kaget dan masih shock. Berarti sempat dirawat ya? Keinginan almarhum Iya. dimakamkan di sana. Ada keinginan dari almarhum sendiri untuk dimakamkan di sana. Sudah membawa wasiat seperti apa? Kurang tahu ya saya, nanti mungkin bagian itu biar keluarga terdekat aja yang Oke, makasih Tenisa. Kakak JJ Govinda, Rini ungkap kronologi kepergian sang ibu, Farida Budiarti yang meninggal dunia pada Senin, tanggal 11 Desember tahun 2023, pukul 8.30 waktu Indonesia Barat.
Rini menyebut sang ibu mulai merasakan sakit pada empedu dan juga penyumbatan saluran pencernaan selepas umroh pada pertengahan Oktober lalu. Mama sakit udah lama tapi mungkin gak dirasa ya, ucap Rini di rumah duka di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Senin, tanggal 11 Desember tahun 2023. Terakhir sakitnya terasa banget itu pas pulang umroh. Kiranya kecapean pulang umroh. Ternyata pas diperiksa ada infeksi di empedunya dan ada penyumbatan di saluran pencernaan, jelas Rini. Terus ada penurunan kesehatannya, terus ke rumah sakit diperiksa, diharuskan untuk dirawat di ruang ICU, tambahnya. Setelah mendapatkan perawatan intensif, kondisi sang ibu kian menurun lantaran infeksinya sudah menyebar ke seluruh tubuh. Sehingga akhirnya sang ibu mengembuskan napas terakhirnya di rumah sakit pukul 8.30 waktu Indonesia Barat di usia 73 tahun. Infeksinya sudah ke seluruh organ tubuh, jadi cepat menurun kesehatannya, ujar Rini. Nantinya, sang ibu akan dimakamkan di TPU Rawamangun bersama dengan makam almarhum suaminya. Jadi insya Allah besok JJ jam 10 waktu Indonesia Barat sampai di sini, kita makamkan sebelum atau ba'da zuhur, tutupnya. Ya, sedikit nih. Ya, teh sebelumnya turut duka cita atas itu. Semuanya ya. Mungkin bisa tolong dijelaskan sedikit kronologis kepergian dari Bunda. Oh iya, jadi sebenarnya mama mungkin udah sakitnya udah lama, cuman mungkin nggak dirasa ya. Baru sakitnya terasa banget itu sih pas pulang umroh. Jadi kita pikir kan kecapean habis umroh ya, ternyata pas diperiksa memang ada sesuatu di empedunya, ternyata ada batu empedu dan ada penyumbatan di saluran empedu. Akhirnya kita putuskan untuk tindakan IRCP di Singapura. Nah, setelah pulang ke situ ada hasilnya. Nah, dari mulai situ mulai penurunan tuh kondisi kesehatannya sampai kemarin siang saya bawa ke rumah sakit karena ada penurunan kesadaran, demam. Jadi di UGD sarankan untuk masukkan ini ICU karena kondisinya sudah lemah ya. Berapa lama menderita perawatannya? Sebenarnya dari mulai bulan Oktober berarti ya, dari setelah pulang umroh itu sekitar pertengahan Oktober ya sampai kemarin. Apakah sebelumnya sudah ada juga saat itu yang dirasa? Enggak sih, kayak mama orangnya kuatnya, jadi kalau paling rasanya kayak masuk angin kayak gitu aja. Almarhum meninggal di usia berapa? 73 tahun. Mungkin ada wasiat atau firasat? Biasa aja. Sempat nanyain JJ nggak sih? Ya kebetulan kan JJ lagi memang ada kerjaan sama Govinda kan di London, tapi alhamdulillahnya sebelum JJ ke London juga sempat ke rumah sakit dulu. Jadi gak ada wasiat apa-apa sih sebenarnya, cuman ya memang karena sakitnya ini infeksinya udah ke seluruh organ tubuhnya, jadi memang cepat gitu ya. Untuk dimakamkan menunggu JJ begitu Kak? Nah, sebenarnya kita kan juga lihat kondisi, sebenarnya kan ingin untuk lebih cepat lebih baik ya kalau dimakamkan pada agama Islam. Namun kita udah diskusi dengan pihak keluarga, kan JJ juga pengen untuk lihat mama terakhir kalinya. Jadi besok insya Allah JJ jam 10 sampai di sini kita makamkan sebelum atau ba'da zuhur insya Allah. Mama sendiri sosok seperti apa sih Kak? Mama sosok seperti apa sih? Yang baik ya, penyayang banget, nggak pernah marah sama sekali sama anak-anak, itu yang sabar banget. Cukup ya. Ada kenangan atau yang sulit dilupakan Kak? Kenangan ajaran yang sulit dilupakan? Kenapa Mas? Ajaran yang sulit dilupakan dari Kang Mawu. Ya, pokoknya berbuat baik aja sama sesama ya, nggak usah kalau orang ada berbuat jahat sama kita ya diemin aja. Kak, untuk dimakamkannya besok pukul berapa dan gimana ya? Pemakamannya kebetulan ayah saya dan kakak saya juga dimakamin di Cipinang Rawamangun, jadi mungkin mama juga di sana bareng sama mereka. Apakah itu juga salah satu keinginan Mama untuk dimakamkan di sana tuh? Nggak ada sih omongan apa-apa, cuman ya biar kumpul kali ya.
Mbak Marom umur berapa, Mbak? 73 tahun. Ada cita-cita atau keinginan mama yang belum tersampaikan? Mbak Jeje sudah menghubungi ke sini kan? Sudah lagi, insya Allah OTW dari London ke. Oke. Halo Sobat Grid, sekarang tim Grid.id sedang berada di rumah duka kediaman dari Ibu Jeje Govinda. Yang seperti diketahui bahwa pukul 8.30 tadi Ibu Jeje Govinda meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam Semanggi. Namun hingga saat ini jenazah belum tiba dari rumah sakit di rumah duka. Namun dari yang kita lihat, saudara sudah ada di kediaman, namun tidak terlihat Sanas maupun Jeje Govinda. Nah, yang seperti diketahui juga bahwa saat ini Jeje Govinda bersama dengan Shahnaz sedang berada di luar negeri, yaitu London. Begitupun dengan Mama Ami yang juga ikut pergi ke London bersama mereka. Nah, jadi hingga saat ini belum ada dari pihak keluarga yang ada di rumah duka ini. Jenazah pun belum tiba dari rumah duka dari rumah sakit ke rumah duka. Nah, yang ada di sini pun sedang menunggu kedatangan dari jenazah dari Ibu Jeje atau mertua dari Shahnaz Sadiqah ini. Nah, rumah duka ini berada di daerah Lebak Bulus, Ciputat. Raffi Ahmad pun belum terlihat berkunjung ke rumah duka ini, mungkin karena jenazah juga belum tiba dari Rumah Sakit Siloam Semanggi. Untuk info mengenai kelanjutan dari rumah duka ini, nanti Sobat Grid bisa juga langsung menunggu live dari Grid.id yang akan segera kita tayangkan. Nah, tadi diketahui Sobat Grid kalau Ibu Jeje Govinda, Ibu Farida telah meninggal dunia pukul 8.30 di Rumah Sakit Siloam Semanggi. Nah, sebelumnya memang Ibu Farida ini sudah dirawat di rumah sakit hingga hampirnya juga menembuskan nafas terakhir di rumah sakit seperti itu. Nah, memang sejak dirawat di rumah sakit, baik Jeje maupun Shahnaz tidak ada di Jakarta karena keduanya sedang berada di Inggris. Begitupun dengan sang besan, yaitu Mama Ami Konita yang juga tidak berada di Jakarta. Nah, terkait penyebab kepergian dari Ibu Farida ini belum kita pastikan karena belum ada statement satupun dari pihak keluarga, karena jenazah juga belum tiba di rumah duka. Nanti kita akan mewawancarai salah satu dari pihak keluarga untuk informasi lebih lanjut. Korletnya lagi beli ya? Boleh maaf gak sih? Gak apa-apa, nanti yang bukan ambulannya biarin aja biar dulu aja. Halo Sobat Grid, sekarang tim Grid.id udah berada di rumah duka dari Ibunda Jeje Govinda. Nah, ini jenazah ibu dari Jeje Govinda sudah tiba di rumah duka. Ya, mundur. Terus, Pak, terus. Terus, ayo Pak, ayo. Terus. Ya, maju dikit Pak. Lurusin aja Pak. Ya. Ya, sip. Hop, mundur dikit. Ya. Balas. Terus.
Aku bukain pintu dulu. Ayo yang mau bantu kan? Oh, Jangan ngalangin. maaf ya, jangan dikalingin. Maaf. Konti. Udah ya? Ayo maju aja. Jadi menderita. Kasih jalan jalan. Ambil fotonya. Ini fotonya yang mana? ولهم فيها منافع ومشارب فلا يستطيعون من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم ولا يدرون قومهم نعلم ما يسرون وما يعلنون ولم ير الإنسان أنا خلقناه من قبل فهو قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون ومن الذي خلق السماوات والأرض وإلى أن يخلق مثلكم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
Si Baba ya Wak. Bos. Ada si Bos yang penak. 3 hari Bang. Lagi demam. Lagi sakit ya. Berpulang ke rumah itu dari Gigi suami tinggal di Halo Sobat Grid, sekarang tim Grid.id sedang berada di rumah duka dari Ibu Farida Budiarti atau dari Ibu dari JJ Govinda yang hari ini meninggal dunia pukul 8.30 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Siloam, Semanggi. Nah, hari ini juga sudah sampai di rumah duka jenazah pada pukul 12.30 WIB, dan ini ada deretan dari karangan bunga, yaitu kiriman dari Zulkifli Hasan yang merupakan Menteri Perdagangan dan juga Ketua Umum dari Partai PAN. Nah, di dalam ini sedang ada Nisha Ahmad yang melayat bersama dengan keluarga. Namun seperti yang kita tahu bahwa JJ maupun Syahnas tidak ada di rumah. Keduanya tengah berlibur di Inggris. Nah, rencananya jenazah akan dimakamkan esok hari menunggu kedatangan dari Syahnas dan juga JJ. Mbak, kalau mau wawancara bagi rekaman Mbak. Kalau dia mau wawancara. Oke. Biasa bercanda sekali kalau begini lah, kalau gitu jangan. Rebahan bisa mandi kita. Jadi ya, Mau pasang, bener yuk. Aduh, ini maaf nih, injak. kalau Mana Mek? Nggak mau wawancara ya, udah gue lepas. Dua kali.
Segera dulu Pak ya. Oke bang. Oke Manisa. Oke Manisa. Pertama kali mendengar kabar Ibunda JJ meninggal kapan? Jadi memang saya lagi ada acara di daerah Jakarta, di luar kota, dikasih kabar, langsung kesini. Itu sudah lama tuh. Ya kemarin memang sempat sakit, terus sempat pulang. Sakitnya sakit apa sih nih? Sakit apa tuh? Ya memang udah ada ininya lah, apa yang dipenjara. Tapi kalau saya sakitnya angka lebih lanjut biar nanti mana satu JJ aja yang menjelaskan. Almarhumah wafat di usia berapa? Almarhumah wafat di usia berapa? Berapa ya? Berapa ya? 70-an lah ya, kayaknya 70. Sosok almarhum seperti apa sih? Selama ini mah mama itu tuh orangnya apa ya, kalau bahasa Sundanya bodor, lucu gitu, pasti ngobrol kalau misalnya lagi di rumah Nana, rumah JJ. Terus kan emang kita juga sering pergi jalan-jalan kemana sama-sama bareng gitu. Nana sama JJ sendiri gimana? Kapan balik? Iya, jadi insya Allah jadi ini sekarang langsung pulang, cari pesawat yang lain. Nana sama Tante Ami di Lando sendiri. Lagi ada urusan juga sama JJ-nya. Hanya JJ aja yang balik. Kayaknya JJ duluan yang balik karena untuk tiketnya nggak dapet kalau yang langsung semua barang di saat bersamaan kan, karena kan mendadak banget. Jadi JJ duluan, nanti yang lain nyusul saat sampai cari tiket lagi. Untuk jenazah berarti dimakamkan setelah JJ sampai di Jakarta ya Tenisa? Katanya sih begitu, katanya tadi saya nanya. Ya itu kan keluarga ya yang apa memutus. Arafi sendiri kapan datang? Katanya sih hari ini nanti mau datang, habis selesai syuting bisa balik bakal ke sini. Kanisa sebelumnya ada merasakan firasat atau seperti apa? Kemarin tuh rencananya kan saya kebetulan lagi sibuk pergi luar kota, memang kemarin tuh memang udah niat nanti pas pulang dari sini mau nengok Mama Ida gitu, tapi ternyata Dirawat berapa hari? udah hampir seminggu ya dirawatnya. Cuma jenguk lagi sama sakit. Tapi kan enggak man. Tapi JJ mengetahui bahwa Ibunda sakit terus tetap ke luar negeri. Karena ada urusan, ya maksudnya juga bukan jalan-jalan, emang ada kerjaan yang udah dikontrak udah lama, jadi memang nggak bisa ditunda. Sempat menjalani perawatan berapa lama almarhumah? Kemarin ini yang terakhir, jadi sebelumnya kan memang udah pernah masuk rumah sakit, terus sempat pulang. Nah ini kemarin tuh baru masuk mungkin sekitar 5 harian kali ya, masuk lagi gitu karena ternyata kondisinya drop lagi gitu, jadi harus diurus lagi gitu. Ya mudah-mudahan amal ibadahnya Mama Ida diterima, dosa-dosanya diampuni, minta doanya juga dari semuanya. Mudah-mudahan keluarga ini kehidupan tidak sesabar ini. Keadaan di makamin tiba di suatu tempat dengan ayahnya Mas JJ. Saya juga tadi belum sempat ini kan, saya juga baru datang di makamnya di mana, soalnya dari tadi mau banyak nanya nggak enak ya karena masih pada shock juga, karena kan tadinya berpikir mau apa sih, kemarin kan keadaannya udah pada sehat gitu, tiba-tiba ternyata meninggal, jadi pada masih kaget dan masih shock. Berarti sempat dirawat ya? Keinginan almarhum Iya. dimakamkan di sana. Ada keinginan dari almarhum sendiri untuk dimakamkan di sana. Sudah membawa wasiat seperti apa? Kurang tahu ya saya, nanti mungkin bagian itu biar keluarga terdekat aja. Oke, makasih Tenisa. Kakak JJ Govinda, Rini ungkap kronologi kepergian sang ibu, Farida Budiarti yang meninggal dunia pada Senin, tanggal 11 Desember tahun 2023, pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Rini menyebut sang ibu mulai merasakan sakit pada empedu dan juga penyumbatan saluran pencernaan selepas umroh pada pertengahan Oktober lalu. Mama sakit udah lama tapi mungkin gak dirasa ya,
ucap Rini di rumah duka di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Senin, tanggal 11 Desember tahun 2023. Terakhir sakitnya terasa banget itu pas pulang umroh. Kiranya kecapean pulang umroh. Ternyata pas diperiksa ada infeksi di empedunya dan ada penyumbatan di saluran pencernaan, jelas Rini. Terus ada penurunan kesehatannya, terus ke rumah sakit diperiksa, diharuskan untuk dirawat di ruang ICU, tambahnya. Setelah mendapatkan perawatan intensif, kondisi sang ibu kian menurun lantaran infeksinya sudah menyebar ke seluruh tubuh. Sehingga akhirnya sang ibu mengembuskan napas terakhirnya di rumah sakit pukul 8.30 waktu Indonesia Barat di usia 73 tahun. Infeksinya sudah ke seluruh organ tubuh, jadi cepat menurun kesehatannya, ujar Rini. Nantinya, sang ibu akan dimakamkan di TPU Rawamangun bersama dengan makam almarhum suaminya. Jadi insya Allah besok JJ jam 10 waktu Indonesia Barat sampai di sini, kita makamkan sebelum atau ba'da zuhur, tutupnya. Ya, sedikit nih. Ya, teh sebelumnya berduka cita atas itu. Semuanya ya. Mungkin bisa tolong dijelaskan sedikit kronologis kepergian dari Bunda. Oh iya, jadi sebenarnya mama mungkin udah sakitnya udah lama, karena mungkin nggak dirasa ya. Baru sakitnya terasa banget itu sih pas pulang umroh. Jadi kita pikir kan kecapean habis umroh ya. Ternyata pas diperiksa memang ada sesuatu di empedunya, ternyata ada batu empedu dan ada penyumbatan di saluran empedu. Akhirnya kita putuskan untuk tindakan IRCP di Singapura. Nah, setelah pulang dari situ ada hasilnya. Nah, dari mulai situ mulai penurunan tuh kondisi kesehatannya sampai kemarin siang saya bawa ke rumah sakit karena ada penurunan kesadaran, demam. Jadi di UGD sarankan untuk masukkan ini ICU karena kondisinya sudah lemah ya. Berapa lama menderita perawatannya? Sebenarnya dari mulai bulan Oktober berarti ya, dari setelah pulang umroh itu sekitar pertengahan Oktober ya sampai kemarin. Apakah sebelumnya sudah ada juga saat itu yang dirasa? Enggak sih, kayak mama orangnya kuatnya, jadi kalau paling rasanya kayak masuk angin kayak gitu aja. Almarhum meninggal di usia berapa? 73 tahun. Mungkin ada wasiat atau firasat? Biasa aja. Sempat nanyain JJ nggak sih? Ya kebetulan kan JJ lagi memang ada kerjaan sama Govinda kan di London, tapi alhamdulillahnya sebelum JJ ke London juga sempat ke rumah sakit dulu. Jadi nggak ada wasiat apa-apa sih sebenarnya, cuman ya memang karena sakitnya ini infeksinya udah ke seluruh organ tubuhnya, jadi memang cepat gitu ya. Untuk dimakamkan menunggu JJ begitu Kak? Nah, sebenarnya kita kan juga lihat kondisi, sebenarnya kan ingin untuk lebih cepat lebih baik ya kalau dimakamkan pada jam Islam. Namun kita udah diskusi dengan pihak keluarga, kan JJ juga pengen untuk lihat mama terakhir kalinya. Jadi besok insya Allah JJ jam 10 sampai di sini kita makamkan sebelum atau ba'da zuhur, insya Allah. Mama sendiri sosok seperti apa sih Kak? Mama sosok seperti apa sih? Sebenarnya baik ya, penyayang banget. Nggak pernah marah sama sekali sama anak-anak, itu yang sabar banget. Cukup ya. Ada kenangan atau yang sulit dilupakan Kak? Kenangan ajaran yang sulit dilupakan? Kenapa Mas? Ajaran yang sulit dilupakan dari Sang Maha. Ya, pokoknya berbuat baik aja sama sesama ya, nggak usah kalau orang ada berbuat jahat sama kita ya diemin aja. Kak, untuk dimakamkannya besok pukul berapa dan gimana ya? Pemakamannya kebetulan ayah saya dan kakak saya juga dimakamin di Cipinang Rawamangun, jadi mungkin mama juga di sana bareng sama mereka. Apakah itu juga salah satu keinginan Mama untuk dimakamkan di sana tuh? Nggak ada sih omongan apa-apa, cuman ya biar kumpul kali ya. Mbak Almarhum umur berapa Mbak? 73 tahun. Ada cita-cita atau keinginan Mama yang belum tersampaikan Kak? Mbak JJ sudah menghubungi ke sini kan? Sudah lagi insya Allah dari London ke Oke.
Halo Sobat Grid, sekarang tim Grid.id sedang berada di rumah duka kediaman dari Ibu Jeje Govinda. Yang seperti diketahui bahwa pukul 8.30 tadi Ibu Jeje Govinda meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam Semanggi. Namun hingga saat ini jenazah belum tiba dari rumah sakit di rumah duka. Namun dari yang kita lihat, saudara sudah ada di kediaman, namun tidak terlihat Sanas maupun Jeje Govinda. Nah, yang seperti diketahui juga bahwa saat ini Jeje Govinda bersama dengan Sanas sedang berada di luar negeri, yaitu London. Begitupun dengan Mama Ami yang juga ikut pergi ke London bersama mereka. Nah, jadi hingga saat ini belum ada dari pihak keluarga yang ada di rumah duka ini. Jenazah pun belum tiba dari rumah duka dari rumah sakit ke rumah duka. Nah, yang ada di sini pun sedang menunggu kedatangan dari jenazah dari Ibu Jeje atau mertua dari Sanas Sadikah ini. Nah, rumah duka ini berada di daerah Lebak Bulus, Ciputat. Raffi Ahmad pun belum terlihat berkunjung ke rumah duka ini, mungkin karena jenazah juga belum tiba dari Rumah Sakit Siloam Semanggi. Untuk info mengenai kelanjutan dari rumah duka ini, nanti Sobat Grid bisa juga langsung menunggu live dari Grid.id yang akan segera kita tayangkan. Nah, tadi diketahui Sobat Grid kalau Ibu Jeje Govinda, Ibu Farida telah meninggal dunia pukul 8.30 di Rumah Sakit Siloam Semanggi. Nah, sebelumnya memang Ibu Farida ini sudah dirawat di rumah sakit hingga hampirnya juga menembuskan nafas terakhir di rumah sakit seperti itu. Nah, memang sejak dirawat di rumah sakit, baik Jeje maupun Sanas tidak ada di Jakarta karena keduanya sedang berada di Inggris. Begitupun dengan sang besan, yaitu Mama Ami Konita yang juga tidak berada di Jakarta. Nah, terkait penyebab kepergian dari Ibu Farida ini belum kita pastikan karena belum ada statement satupun dari pihak keluarga, karena jenazah juga belum tiba di rumah duka. Nanti kita akan mewawancarai salah satu dari pihak keluarga untuk informasi lebih lanjut. Korletnya lagi beli ya? Boleh maaf gak sih? Gak apa-apa, nanti yang buka ambulannya biarin aja biar dulu aja. Halo Sobat Grid, sekarang tim Grid.id udah berada di rumah duka dari Ibunda Jeje Govinda. Nah, ini jenazah ibu dari Jeje Govinda sudah tiba di rumah duka. Ya, mundur. Terus. Pak, terus. Terus, ayo Pak, ayo. Terus. Ya, maju dikit Pak. Lurusin aja Pak. Ya. Ya, sit. Hop, mundur dikit. Ya. Balas, terus. Balas. Terus. Terus, Pak. Terus. Hop. Maju dikit. Hop. Maaf.
Aku bukain pintu dulu. Ayo yang mau bantu ngangkat. Oh, cepat. Jangan ngalangin. Maaf ya, jangan ngalingin. Maaf. Kunci. Udah ya? Ayo maju aja. Jadi menjadi kasih jalan jalan. Ambil fotonya. Ini fotonya yang mana? ولهم فيها منافع ومشارب فلا يستطيعون من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم ولا يدرون قومهم نعلم ما يسرون وما يعلنون ولم ير الإنسان أنا خلقناه من قبل فهو قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون ومن الذي خلق السماوات والأرض وإلى أن يخلق مثلكم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
Si Babah ya Pak. Bos. Ada si Babah ini Pak. Enak. 3 hari Bang. Lagi demam. Lagi sakit ya. Berpulang ke rumah itu sebagai Gigi suami dari Halo Sobat Grid, sekarang tim Grid.id sedang berada di rumah duka dari Ibu Farida Budiarti atau dari Ibu dari JJ Govinda yang hari ini meninggal dunia pukul 8.30 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Siloam, Semanggi. Nah, hari ini juga sudah sampai di rumah duka jenazah pada pukul 12.30 WIB, dan ini ada deretan dari karangan bunga, yaitu kiriman dari Zulkifli Hasan yang merupakan Menteri Perdagangan dan juga Ketua Umum dari Partai PAN. Nah, di dalam ini sedang ada Nisha Ahmad yang melayat bersama dengan keluarga. Namun seperti yang kita tahu bahwa JJ maupun Syahnas tidak ada di rumah. Keduanya tengah berlibur di Inggris. Nah, rencananya jenazah akan dimakamkan esok hari menunggu kedatangan dari Syahnas dan juga JJ. Mbak, kalau mau wawancara bagi rekaman Mbak. Kalau dia mau wawancara. Oke.